sudah melakukan panggilan kepada saudara FA terhadap laporan kami yang berkaitan dengan pengancaman itu sudah diberikan kepada saudara FA dan sudah diterima. Saya nggak pernah mangkir dari jadwal, ya, tidak ada. Mana buktinya saya pernah mangkir 2 kali? Menurut saya, ucapan ini bukan seperti ucapan seorang pengacara yang udah berpraktik mungkin dari puluhan tahun ya. Beberapa waktu yang lalu, jagat media sosial telah berhasil dibuat gempar dengan beredarnya sebuah rekaman suara yang diduga berisi perbincangan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Pasalnya, dalam rekaman itu keduanya terdengar jelas tengah memperbincangkan dugaan-dugaan tentang sikap buruk Novi. Seolah tidak terima, Denny Sumargo dan Farhad Abbas pun serentak membuat laporan polisi. Dan kini, polemik tersebarnya rekaman itu telah mencapai babak yang baru. Ya, berdasarkan penjelasan Sogi Bagaskara selaku kuasa hukum Denny Sumargo, proses penyelidikan polisi telah sampai ke tahap pemanggilan korban dan sejumlah saksi-saksi. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Sogi Bagaskara terkait perkembangan laporan itu? Jadi untuk yang terkait laporan suara yang kita laporkan pada tanggal 1 Januari 2025, saat ini sudah dalam tahap panggilan korban dan juga saksi-saksi. Ya, untuk dalam hal ini, untuk panggilan tersebut akan dilakukan di minggu depan, cuma nanti kita sedang sesuaikan dengan jadwal dari klien dan juga beberapa saksi yang diperiksa oleh polisi. Sudah ada panggilan resmi, berita acara interview, klarifikasi, karena ini kan dalam tahap penyelidikan terhadap korban dan juga beberapa saksi yang memang kita hadirkan, gitu, yang kita ajukan waktu saat membuat laporan polisi. Iya, jadi kemarin juga karena ada hal yang memang kita belum bisa belum ada titik temu untuk jadwal dengan klien. Sekarang kita baru dapat surat panggilan lagi untuk lakukan pemeriksaan. Rencananya sih dalam waktu dekat saya pasti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Untuk waktunya saya masih menunggu dari Bang Densu ya, dan juga saksi. Selain itu, Sogi Bagaskara pun membagikan pula informasi terbaru terkait laporan dugaan pengancaman yang dilayangkan oleh Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas. Menurutnya, laporan itu sudah berkembang hingga ke tahap pemanggilan pihak terlapor. Namun, hal itu belum disambut oleh Farhad Abbas yang diduga mangkir dari panggilan polisi. Lantas, seperti apakah tanggapan Farhad Abbas terhadap dugaan mangkir itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Sogi Bagaskara? Perlu saya sampaikan sedikit. Jadi pada tanggal sekitar pertengahan bulan Januari, mungkin tanggal 17, itu saya dapat informasi bahwa penyidik sudah melakukan panggilan kepada saudara FA terhadap laporan kami yang berkaitan dengan pengancaman itu sudah diberikan kepada saudara FA dan sudah diterima di rumahnya laporan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Januari. Namun dalam pemeriksaan itu saudara Eva tidak hadir dan dia memberikan surat penundaan kepada polisi untuk ditunda di awal Februari. Namun pada faktanya kemarin pada saat awal Februari yang dia janjikan juga dia tidak hadir kembali. Jadi sini sudah cukup menerangkan bahwa dia tidak kooperatif. Yang mangkir dari panggilan pengadilan itu adalah Denny Sumargo. Denny Sumargo mangkir, nggak datang 2 kali. Walaupun akhirnya cabut. Ada apa? Emang dia udah tahu akan dicabut. Kalau Farhad Abbas nggak pernah mangkir. Saya memang sudah damai, tapi mereka masih ngerjain saya. Masih disuruh-suruh polisi manggil saya. Katanya saya kalimat hajar itu mengancam jiwa, memeras. Denny Sumargo merasa terancam. Pemerasan dengan pengancaman.
oleh Farhad Abbas 2 kali. Saya nggak pernah mangkir dari jadwal, ya, tidak ada. Mana buktinya saya pernah mangkir 2 kali? Di mana? Tapi di pengadilan yang nggak datang siapa kan? Yang mangkir siapa? Jangan mangkir bilang mangkir. Dia ada bicara di media bahwa kalau kita minta Densu datang dulu dalam laporan kita baru kita hadir. Menurut saya ucapan ini bukan seperti ucapan seorang pengacara yang udah berpraktik mungkin dari puluhan tahun ya. Bukan menggambarkan seorang lawyer profesional. Kita kalau dipanggil oleh polisi, kita akan hadir, kita akan kooperatif. Sedangkan sampai saat ini tidak ada panggilan apapun kepada klien saya. Kalau kita ada surat panggilan, pemeriksaan, pasti kita akan hadir. Sedangkan dia sudah dipanggil. Kita memiliki bukti bahwa penyidik sudah melakukan panggilan dan ada surat penundaan dari kantor hukum dia. Dia tidak hadir. Gitu. Sekarang proses hukum terus berlanjut dan memang mungkin dalam waktu dekat penyidik akan melakukan panggilan kedua. Kalau dia tidak hadir lagi ya, tentu dengan segala hormat saya minta kepada penyidik untuk bertindak profesional, segera dilakukan gelar perkara, kalau perlu segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena tidak kooperatif orang ini. Saya menyarankan lain kali kalau bikin laporan, bikin somasi dulu ya. Apalagi sudah klarifikasi. Jangan pakai pengacara abal-abal, ya. Pengacara yang menyenangkan kliennya ini terbukti ya. Ya. Nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi mediasi. Silakan. Saya tantang, saya nggak takut. Kemarin saya cuma pura-pura takut. Kalau saya udah pura-pura takut, berarti saya nggak takut. Ya. Oke? Silahkan pakai ahli terbaiknya. Kemudian nggak usah atur-atur polisi, ya, nggak usah atur-atur polisi. Perseteruan sengit yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo sejatinya sempat mereda. Khususnya ketika kedua belah pihak bersedia untuk saling bersalaman dalam kunjungan ke kantor Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu. Namun semua itu seakan sirna dalam sekejap mata. Konflik antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas kini kembali bergejolak akibat kisruh uang donasi Agus Salim yang tak kunjung menemui titik temu. Baru-baru ini Farhad Abbas bahkan kembali melempar sindiran pedas ke arah Denny Sumargo terkait hasil donasi tambahan untuk Agus dari fitur Super Thanks yang berjumlah 300 juta rupiah. Namun ketika ditemui, pihak kuasa hukum Denny Sumargo mengaku tidak dapat memberikan komentar apa-apa terkait hal itu. Agus ada juga dapat super thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya, tahu kan ada tambahan sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Jadi saya tidak terima. Yang menjadi kejutan saat ini adalah pengakuan dari Denny Sumargo yang menyatakan bahwa ada uang dari Super Thanks senilai 400 juta yang selama ini dikatakan Dery adalah itu merupakan dana CSR daripada Densu, ya. Sehingga kita lihat hebat banget Densu mengeluarkan uang pribadi untuk ternyata diakui adalah dananya Agus. Hebat banget dia bisa menyerahkan seluruh uang buat Agus. Agus nggak tersisa apa-apa, hanya air mata dan derita, dipermalukan. Nah, dan alhamdulillah proses laporan mereka udah jalan langsung. Kemudian surat juga ke Badan Disabilitas Nasional sudah jalan. Semoga segera ditindaklanjuti dalam persoalan ini, ya. Dan saya menutup semua pintu komunikasi yang jalurnya mau damai, mau apa-apa, mau mediasi, nggak perlu lagi ada sama kita. Karena semua hanya permainan. Saya mungkin terkait hal itu tidak bisa berkomentar karena itu secara jujur saya tidak mengetahui secara detail terkait hal itu. Mungkin bisa Bang Densu yang memberikan klarifikasi terkait hal itu ya. Saya tidak bisa komentar terkait itu. Kita tidak menyangka bahwa ada donasi tambahan yang artinya mereka diam-diam sembunyi-sembunyi. Ini terbongkar karena mereka takut bahwa akan saling bongkar. Selama ini mereka memanggil dan ada rekamannya bahwa Agus mau nggak dikasih 300 juta pembicaraan antara DS dengan Wawa.
Ternyata uangnya Agus juga. Berarti Agus ini uangnya 1,7 miliar. Dengan bangga dan sombongnya mereka mengatakan uang itu sudah dihabiskan di sana dan menyelesaikan persoalan ini. Podcast sudah nggak ada. Udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Nggak nyaman gue. Kekecewaan Farhad Abbas dalam kelanjutan kisruh uang donasi Agus pun tak berakhir sampai di situ saja. Ya, Farhad bahkan sudah melakukan investigasi khusus kepada 2 nama donatur yang namanya dicatut dalam surat kuasa gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Bukan tanpa sebab, aksi itu dilakukan oleh Farhad Abbas guna mencari bukti terkait keaslian 577 donatur yang selama ini ia duga hanyalah fiktif, alias hasil rekayasa belaka. Sontak saja, aksi itu pun mendapatkan reaksi dari Pablo Benua selaku kuasa hukum donatur. Menurutnya, Farhad sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan investigasi tersebut. Apalagi ia sampai membongkar identitas kedua donatur tersebut di hadapan publik. Alhasil, Pablo Benua pun tak menutup kemungkinan jika dirinya akan segera melayangkan laporan polisi atas dugaan penyebaran identitas. Pukul Pembela Kaum Lemah melakukan investigasi untuk validasi 2 penggugat mewakili donatur, yaitu Pira Rahmalia dan Lestari. Kita dapati bahwa Pira ini adalah seorang KD, memang koordinasi ke Pablo, sedangkan Lestari adalah saat ini lagi di Sumatera Utara gitu. Kita ada koordinasi orang tua tidak menyangka bahwa tidak mungkin anaknya menyumbang gitu. Kami belum mendapat komunikasi, tapi kita sudah sampai tes mulai Dukcapil sampai ke desanya dan sudah ada komunikasi. Dan kata Pablo, ini dari hasil rekaman sudah selesai, katanya belum. Ini belum selesai. Pira, Lestari, ini kasus belum selesai. Dia siapa? Dia itu siapa? Investigasi apa? Coba bayangkan etika seorang pengacara melakukan investigasi kepada prinsipal lawan. Coba bayangkan terhadap prinsipal yang merupakan lawannya gitu. Dia siapa melakukan itu? Itu kita udah tahu dari siang tadi. Klien kami, para donatur tersebut, 2 orang tersebut sudah menginformasikan kepada kami bahwa mereka itu seolah-olah mendapatkan intimidasi. Oke, mereka diduga mendapatkan intimidasi secara verbal yang dilakukan oleh timnya FA. Pertanyaan kami, mana bukti kamu pernah nyumbang sama Agus sehingga kamu berani banget membuat gugatan? Kamu menggugat Agus dan uang itu udah habis semua gitu. Berarti Pablo yang mengatakan sudah validasi hakim 577 itu nggak benar. Sehingga apabila ini bisa kita buktikan bahwa tidak ada 577 donatur yang memberi kuasa ke mereka, berarti Denny Sumargo akan kehilangan kaki-kakinya. Ibaratnya kalau macan udah ompong, karena dia bersandar pada persetujuan seorang Pablo di podcast seolah-olah uang itu diserahkan kepada milik donatur, diserahkan kepada korban NTT tanpa menyisakan sedikit pun buat Agus dan keluarganya. Nah, di sini kami akan meneliti kembali apakah ada konspirasi Denny Sumargo, Novi, Gary, dan Pablo. Gue mau sampaikan begini aja, simpel ya. Gue perhatikan tadi wawancara daripada FA yang menyebarkan data pribadi. Oke, maka kami akan melindungi 2 donatur tersebut dan kami akan melakukan upaya hukum terhadap perbuatan FA yang secara terang-terangan telah menyebarkan data pribadi seseorang ke ruang publik. Oke, sekali lagi gue sampaikan, bahkan itu diakui. Dia bilang dia cek ke Dukcapil dan lain-lain. Tidak, itu bukan cek ke Dukcapil. Saya sudah lihat dan saya sudah cek itu. Itu bukan Dukcapil. Oke, jadi
kami akan melakukan penelusuran terhadap itu dan kami akan lakukan upaya-upaya hukum dan langkah-langkah hukum. Ingat ya, seorang pengacara adalah penegak hukum. Dalam menegakkan hukum tidak berarti bisa sewenang-wenang melakukan pelanggaran hukum. Kami akan lakukan upaya-upaya hukum terhadap dugaan menyebarkan data pribadi seseorang di ruang publik, di muka umum. Kami akan melakukan upaya-upaya tersebut. Gitu. Bukan cuma terhadap 2 orang ini. Ternyata ada beberapa donatur yang juga di-stressing, dibuat keadaan intimidasi itu dilakukan kepada sejumlah donatur juga. Dan kami secara resmi tadi di TikTok saya sudah sampaikan ke Pak Dodi, buka posko pengaduan bagi para donatur yang merasa dirinya diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Silakan mengadukan ke kami, kita lakukan upaya hukum, kita kejar mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.